Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita hingga kita dapat hadir dan melaksanakan kegiatan ibadah saum kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Tak lupa salawat dan salam senantiasa tercurah kepada qudwah kita, teladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu istiqomah mengikuti jalannya hingga yaumil akhir. Sahabat KIPA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak terasa di hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan saum kita. Mudah-mudahan saum kita di bulan ini adalah betul-betul bulan Ramadan yang mendapatkan banyak pahala dan banyak menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Di surat Al-Baqarah ayat 183, Allah menyatakan bahwa hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa dan orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Di situ jelas bahwa Allah mewajibkan kepada kita untuk berpuasa dan melatih kita untuk berpuasa di bulan Ramadan, tidak di bulan yang lain. Nah, ini menjadi satu ciri bahwa kita diajarkan oleh Allah untuk disiplin dalam melaksanakan kegiatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kewajiban berpuasa ini juga berlaku kepada orang-orang sebelum kita. Tujuan dari Ramadan, tujuan dari kita berpuasa adalah menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Ada banyak hal yang mengapa puasa ini dapat melatih kita disiplin dalam melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bulan Ramadan melatih disiplin dalam melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sudah mukallaf atau akil dan balik, kita diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan ibadah puasa. Dan jika kita berbuka di luar waktu Ramadan, ya kita harus menggantinya dengan puasa kembali ya di bulan 11 bulan berikutnya. Dan ini menjadi salah satu bentuk kedisiplinan yang Allah ajarkan kepada kita, bagaimana kita melaksanakan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya dan mendisiplinkan kita untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surat Al-Baqarah ayat 184. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Alasan yang lainnya bagaimana bulan Ramadan ini melatih kedisiplinan bagi kita adalah di bulan Ramadan ini kita dapat disiplin memanfaatkan waktu kita secara optimal. Sejak kita melaksanakan kegiatan sahur ya sesuai dengan waktunya. Kita nggak boleh sahur di jam 6 misalnya gitu ya. Kita melaksanakan kegiatan sahur sebelum azan subuh berkumandang. Kemudian kita melaksanakan kegiatan kita rutinitas setiap hari ya, rutin. Kemudian kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita yang lainnya, sholat, infak ya, dan hal-hal yang lainnya. Sehingga kita memanfaatkan waktu secara optimal dan memanfaatkan kegiatan-kegiatan kita semuanya untuk beribadah kepada Allah. Ya, kegiatan pagi hari kita bisa melaksanakan sholat duha, kita bisa membacakan zikir al-maksurat pagi dan sore hari. Kemudian kita bisa memperbanyak tilawah-tilawah kita ya.
yang biasanya di hari-hari sebelum Ramadan kita bisa melaksanakan tilawah kita 1 juz ya. Mungkin di bulan Ramadan dengan berbekal ya, pahala yang berlimpah yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melaksanakan kegiatan tilawah kita lebih dari 1 juz. Bisa beberapa kali khatam untuk 1 kali dalam 1 bulan. Ya, sehingga waktu yang kita gunakan di bulan Ramadan ini bisa kita manfaatkan secara optimal. Yang ketiga, bulan Ramadan melatih kita disiplin dalam menaati kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimana kita dilarang untuk makan dan minum di waktu-waktu tertentu. Sejak azan subuh berkumandang sampai azan maghrib. Ya, kita dilatih untuk tidak memakan makanan yang sebetulnya makanan halal, tetapi makanan itu menjadi haram ketika kita makan, ketika kita berpuasa. Dan kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita yang lainnya, baik itu ibadah wajib, baik itu ibadah sunnah, ya, dimana Allah sudah menjanjikan kepada kita bahwa ketika kita melaksanakan ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah, Allah akan lipat gandakan semua yang kita lakukan ya, di bulan Ramadan dengan berlipat-lipat ganda, dengan berbagai beribu-ribu kebaikan yang akan kita dapatkan. Nah, begitulah alasan mengapa kita dapat melaksanakan kegiatan Ramadan ini ya, dengan salah satu bentuk kedisiplinan kita dalam melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sebagai umat manusia dan kita sebagai orang-orang yang beriman dan juga sebagai siswa dan siswi dari SITK IPA, juga Bapak dan Ibu guru yang ada di SITK IPA dapat melaksanakan kegiatan saum kita di bulan Ramadan yang mulia ini, supaya kita dapat melatih kedisiplinan kita menjadi orang-orang yang selalu memanfaatkan waktu kita dengan seoptimal mungkin. Ya, tidak dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat tidak bermanfaat. Kita dapat memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kita semua keluar menjadi hamba yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi hamba yang bertakwa. Demikian mukaram yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika dalam penyampaian banyak hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kaifa, jangan lupa subscribe channel ini, like, comment,